Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta mata kuliah fonologi bahasa Arab, saya ucapkan selamat datang kembali pada mata kuliah ini. Sekarang kita akan masuk pada pertemuan ke-7 dengan topik konsonan berdasarkan cara artikulasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai bunyi-bunyi konsonan berdasarkan tempat artikulasi. Sebagai kelanjutan dari materi tersebut, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai konsonan berdasarkan cara artikulasi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan kaifiyatun an-nutqi. Tujuan pembelajaran untuk sesi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa atau anak-anakku sekalian mengenai jenis-jenis bunyi konsonan yang dilihat dari perspektif atau berdasarkan cara artikulasinya. Jadi, memberikan pengetahuan dasar kepada anak-anak sekalian mengenai jenis-jenis konsonan berdasarkan cara artikulasinya, sehingga anak-anakku sekalian akan dapat mengartikulasikan atau melakukan proses fonasi untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa Arab, khususnya untuk bunyi-bunyi konsonan secara benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita untuk sesi ini. Sasaran pembelajaran kita ada beberapa. Yang pertama, setelah mengikuti materi pada sesi ini, Anda akan dapat menjelaskan pengertian konsonan berdasarkan cara artikulasinya. Jadi, Anda akan dapat menjelaskan pengertian atau definisi konsonan berdasarkan cara artikulasi. Sasaran yang kedua tentunya adalah Anda akan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan atau menguraikan karakteristik bunyi-bunyi konsonan tersebut berdasarkan cara artikulasinya. Ini adalah sasaran yang kedua. Sasaran yang ketiga adalah setelah mengikuti materi pada sesi ini, anak-anakku sekalian akan dapat mempraktekkan atau melakukan proses fonasi untuk membunyikan bunyi-bunyi konsonan dalam bahasa Arab berdasarkan cara artikulasinya. Inilah 3 sasaran pembelajaran kita untuk sesi kali ini. Sekarang mari kita masuk atau memasuki materi pembelajaran pada sesi ini. Konsonan berdasarkan tempat artikulasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Jenis yang pertama dikenal dengan istilah konsonan plosif, atau dalam bahasa Arab disebut dengan infijari, ya, konsonan plosif. Yang kedua dikenal dengan konsonan frikatif atau ihtikaki. Jadi ini adalah konsonan atau jenis yang kedua, konsonan frikatif atau ihtikaki.
Yang ketiga adalah konsonan nasal atau anfi. Jadi konsonan amfiun. Yang keempat dikenal dengan konsonan tril atau atikrari. Jadi ini adalah konsonan atau klasifikasi konsonan berdasarkan cara artikulasinya, atikrari. Yang kelima disebut dengan konsonan lateral atau aljanibiyah. Dan yang terakhir dikenal dengan istilah konsonan approximant. Jadi approximant konsonan. Nah, inilah beberapa jenis konsonan dilihat dari perspektif cara artikulasinya atau cara pengartikulasiannya. Jadi saya ulangi, yang pertama dikenal dengan konsonan plosif, yang kedua dikenal dengan konsonan frikatif atau ihtikaki, yang ketiga konsonan nasal atau anfi, yang keempat konsonan tril atau atikrari, yang kelima konsonan lateral atau aljanibiyah, dan yang terakhir yang keenam dikenal dengan konsonan approximant. Mari kita lihat uraiannya satu persatu. Kita mulai dari konsonan plosif, ya, atau infijari. Yang dimaksud dengan konsonan plosif atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bunyi konsonan letupan atau plosif adalah bunyi konsonan yang terjadi dengan cara menutup sepenuhnya aliran udara sehingga udara itu mampet di belakang tempat penutupan itu. Nah, kemudian penutupan itu kita buka secara tiba-tiba sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Inilah yang dikenal dengan konsonan plosif atau konsonan infijari. Nah, di dalam bahasa Arab kita bisa menemukan beberapa jenis atau beberapa contoh yang termasuk di dalam konsonan letupan. Jadi bunyi-bunyi itu antara misalnya ba, ta, da, ka, a, ko, to, do, dan ja. Inilah beberapa di antara pon atau bunyi-bunyi yang terjadi dengan cara plosif atau cara letupan. Jadi ba, ta, da, ka, a, ko, to, do, dan ja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah apa yang disebut dengan konsonan frikatif atau ihtikaki. Yang dimaksud dengan bunyi frikatif atau geseran adalah bunyi yang terjadi dengan cara artikulator aktif mendekati artikulator pasif. Ya, jadi artikulator aktif di sini ya seperti lidah dan bibir. Artikulator aktif ini mendekati artikulator pasif, membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Jadi makanya disebut dengan bunyi geseran. Jadi artikulator pasif membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Yang termasuk bunyi geseran atau frikatif di dalam bahasa Arab antara lain adalah fa, za, za,
tha, za, sa, so, sya, kha, ha, dan ha. Beberapa di antara bunyi ini kalau kita rasakan ketika kita mengartikulasikannya, memang terdapat semacam geseran di dalamnya. Jadi ada proses di mana udara itu keluar melewati celah sempit dari alat-alat artikulasi. Ya, jadi fa, za, za, tha, za, sa, so, sya, kha, ha, dan ha. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan konsonan frikatif. Selanjutnya adalah apa yang disebut dengan konsonan nasal, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah anfi. Apa yang dimaksud dengan konsonan nasal atau anfi adalah apa yang dikenal juga dengan bunyi sengawan atau nasal, yaitu bunyi yang terjadi dengan cara, jadi bunyi yang terjadi dengan cara artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara yang keluar melalui rongga mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Jadi di sini yang menyebabkan terjadinya bunyi nasal adalah ketika kita mengarahkan udara yang keluar pada saat kita melakukan proses artikulasi itu, kita tidak membiarkan udara keluar melewati rongga mulut. Jadi akan tetapi dihambat pada daerah untuk ke rongga mulut, sehingga udara itu lewat atau keluar melalui rongga hidung. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsonan nasal. Di dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yang termasuk dalam kategori konsonan nasal adalah bunyi mim dan nun. Jadi kedua konsonan ini memang kalau kita mengartikulasikannya akan melewati rongga hidung. Jadi udara yang keluar itu melewati rongga hidung, ya, sehingga dikenal selanjutnya dengan istilah bunyi sengawan atau nasal. Ya. Selanjutnya, jenis yang merupakan konsonan berdasarkan cara artikulasinya adalah apa yang disebut dengan konsonan trill, atau dalam bahasa Arab disebut atau dikenal dengan istilah atikrari. Apa itu konsonan trill? Yang dimaksud dengan konsonan trill adalah bunyi getaran yang terjadi dengan cara artikulator aktif melakukan kontak secara beruntun dengan artikulator pasif, sehingga dari hasil kontak yang beruntun tersebut muncul getaran bunyi yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi kata kuncinya di sini adalah getaran. Getaran yang terjadi karena hasil kontak yang beruntun antara artikulator pasif dengan artikulator yang lain. Yang termasuk di dalam bunyi getaran atau trill di dalam bahasa Arab adalah bunyi ra. Jadi kita lihat di sini, kita bisa merasakan ketika membunyikan bunyi ra ini, litra itu bergetar. Jadi bergetar pada saat melakukan kontak dengan langit-langit
di dalam mulut itu ra. Jadi langit-langit itu melakukan kontak dengan alat artikulasi di dalam mulut, akan tetapi modelnya adalah berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah getaran. Oleh sebab itulah sehingga bunyi ini dikenal dengan istilah bunyi trill atau bunyi getaran. Ya, di dalam bahasa Indonesia pun atau di dalam beberapa bahasa-bahasa yang lain juga prosesnya sama. Jadi yaitu dengan melakukan kontak yang beruntung antara artikulator satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, jenis konsonan yang lain adalah konsonan lateral atau al-janibiyah. Apa yang dimaksud dengan konsonan lateral? Yaitu bunyi yang terjadi dengan cara artikulator atau alat artikulasi aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu kita membiarkan udara itu keluar melalui samping lidah. Itulah sebabnya dikatakan dengan istilah konsonan lateral atau janibiyah. Jadi udara yang keluar dihambat di bagian tengah mulut, akan tetapi dibiarkan melewati samping lidah. Yang termasuk kategori bunyi sampingan atau lateral di dalam bahasa Arab adalah bunyi la. Jadi kita bisa merasakan ketika membunyikan pon la ini, kita bisa melihat bahwa udara keluar itu melalui samping lidah. Jadi dalam hal ini adalah daun lidah. Ya, sebagaimana kita pelajari sebelumnya bahwa lidah itu dibagi menjadi 4. Ada ujung lidah yang disebut dengan apikal, ada pangkal lidah yang disebut dengan dorsal, ada tengah lidah yang disebut dengan medio, dan ada daun lidah yang disebut dengan lamina atau lamino. Nah, bunyi la ini itu merupakan bunyi yang dihasilkan ketika daun lidah itu bertemu dengan langit-langit keras di dalam rongga mulut, akan tetapi udara dikeluarkan melalui samping lidah. Inilah konsonan lateral. Selanjutnya yang terakhir adalah konsonan aproksimen. Jadi konsonan aproksimen adalah dikenal juga dengan istilah konsonan semivokal atau bunyi semivokal, yaitu bunyi yang terjadi dengan cara artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran. Oleh karena itu, bunyi yang dihasilkan biasa juga disebut dengan bunyi semivokal. Jadi dia memang bukan vokal tapi hampir-hampir mendekati vokal. Makanya disebut juga dengan bunyi hampiran atau bunyi vokal, karena dia adalah konsonan tapi hampir-hampir seperti hampir-hampir vokal. Jadi hampir sama dengan vokal. Jadi makanya dikenal dengan istilah bunyi semi vokal. Di dalam bahasa Arab, ya, kita bisa mengenal atau di dalam bahasa lain itu ada dua bunyi yang dikategorisasikan sebagai bunyi semivokal, yaitu bunyi wa dan ya. Nah, kedua bunyi ini dikenal sebagai bunyi hampiran atau semivokal, atau dalam bahasa linguistiknya disebut dengan bunyi aproksimen. Saya kira anak-anakku sekalian, uraian mengenai jenis-jenis bunyi konsonan berdasarkan cara artikulasinya sudah jelas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih banyak melakukan praktek atau uji coba untuk menghasilkan bunyi-bunyi konsonan berdasarkan cara
artikulasinya. Ya, saya kira materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.